Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengembangan sediaan obat tradisional. Ini merupakan anggota kelompok kami. Materi pertama akan dibawakan oleh Bella Putri. Baik, di sini saya akan membahas tentang pengertian obat tradisional. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan berupa bahan tumbuhan, hewani, mineral, dan sediaan gelerik atau campuran bahan tersebut secara turun-temurun. Telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Pengembangan obat tradisional sebagai warisan budaya terus ditingkat dan didorong pengembangan serta penemuan obat tradisional dengan 3 syarat, yaitu aman, berkhasiat, dan bermutu. Baik, di sini ada penggolongan obat tradisional, itu ada 3, jamu, yang kedua obat herbal terstandar, yang ketiga ada fitokimia. Jamu adalah obat tradisional berupa ramuan, bahan tumbuhan, hewan, dan mineral yang secara turun-temurun dilakukan sebagai pengobatan. Sedangkan obat herbal terstandar, yaitu adalah sediaan bahan obat yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik atau hewan percobaan. Sedangkan fitokimia yaitu obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiat secara ilmiah dengan uji praklinis dan uji klinik, bahan baku dan produk jadi sudah distandarisasikan. Baiklah, kemudian itu ada kelemahan dan kekuatan pengembangan pada sumber daya. Yang pertama, sumber daya akan melimpah, namun bahan baku masih ada yang tidak sesuai standar mutu dan tidak kontinu ketersediaannya. B, belum bertransformasi untuk mendapatkan nilai tambah. Yang kedua ada JKN, permintaan terhadap obat tradisional cenderung mengalami penurunan. Dan ketiga itu ada pasar. Yang pertama hasil risk candas atau 50% menggunakan jamu, 96% merasakan manfaatnya. B, beberapa obat tradisional Indonesia sudah diekspor ke luar negeri. Dan C, trend back to nature. Kemudian ada strategi pengembangan obat tradisional. Yang pertama, peningkatan ketersediaan bahan baku obat yang terstandar. Kedua, membangun network. Ketiga, meningkatkan penelitian dan inovasi baru. Keempat, pengintegrasian obat tradisional ke dalam pelayanan kesehatan. Kelima, meningkatkan daya saing obat tradisional. Keenam, pengembangan laboratorium sertifikasi untuk bahan baku dan obat tradisional. Baiklah, saya akan melanjutkannya. Di sini ada fasilitas Kemenkes dalam pengembangan obat tradisional. Yang pertama, pengembangan bahan baku, ada Pusat Pengelolaan Pasca Panen Tanaman Obat atau T4TO. 2, Pusat Ekstrak Daerah atau PED. 3, penelitian universitas dengan industri. 2, pembinaan industri, yaitu termasuk penanggung jawab teknis. 3, pembinaan pelaku usaha, yaitu industri dan usaha OT atau termasuk usaha jamu gendong dan racikan UJR atau UJR. 4, standar mutu, yaitu Farmakope Herbal Indonesia atau FHI dan acuan BBOT dari tumbuhan obat di Indonesia. Di sini ada jurnal pengembangan obat tradisional, yaitu judulnya kami ambil pemanfaatan herba kemangi atau Cimum basilicum L sebagai antioksidan dalam sediaan tablet dan masker. Pendahuluannya, menurut penelitian Endang Hadi Poentianti 2008 bahwa kemangi atau Cimum basilicum L mengandung eugenol sebesar 46%. Kandungan eugenol dalam kemangi ini berperan sebagai antioksidan yang dapat menetralkan radikal bebas, sehingga kemangi ada manfaatnya di bidang obat dan kosmetik. Begitu pula Rames dan Satakopan 2010 menyatakan bahwa kemangi memiliki kemampuan sebagai antioksidan, sehingga perlu dikembangkan bentuk sediaan inovasi baru, yaitu dibuat sediaan tablet dan masker gel. Keuntungan pembuatan dalam sediaan tablet adalah mengandung dosis zat aktif yang tepat dan teliti.
kemudahan transportasi daripada sediaan cair, dan beberapa obat lebih stabil dalam bentuk tablet. Baiklah, saya Nurul Hasanah akan melanjutkan. Di sini ada pembuatan ekstrak kering daun kemangi. Ekstrak dibuat dengan cara sokletasi di dalam alat sokletasi. Pelarutnya menggunakan etanol 50%. Pembuatan minyak atsiri kemangi. Daun kemangi dilakukan dengan menggunakan metode destilasi uap air. Di sini ada formulasi dan pembuatan tablet ekstrak kering kemangi. Tiap tablet mempunyai berat 500 mg. Bahannya ada ekstrak kering kemangi di Formula 1 dan Formula 2, Formula 3 digunakan 226 mg. Amilumanihot di Formula 1 dia 0, Formula 2 10%, Formula 3 5%. PVP K30 Formula 1 5%, Formula 2 0, Formula 3 2%. Per filler pH 101, Formula 1 15%, Formula 2 15%, Formula 3 15%. Talkum di Formula 1 ada 2%, Formula 2 2%, Formula 3 2%. Magnesium stearat di Formula 1 ada 1%, Formula 2 1%, Formula 3 1%. Laktosa di Formula 1 at 100%, Formula 2 at 100%, Formula 3 at 100%. Ini merupakan prosedur dari pembuatan tablet daun kemangi. Serbuk ekstrak kering kemangi, laktosa, dan per filler pH 101 sebanyak 10%, masing-masing diayak dengan menggunakan ayakan mes 30, kemudian dimasukkan ke dalam wadah, lalu diaduk hingga homogen kira-kira 5 menit. Ditambahkan larutan pengikat PVP K30, aduk hingga menjadi massa yang kompak. Bila perlu dapat ditambahkan air hangat. Massa yang basah kemudian diayak dengan menggunakan ayakan mes 8 hingga terbentuk granul basah. Dikeringkan di dalam lemari pengering yang dialasi kain batis pada suhu 40-50 derajat Celcius semalaman hingga terbentuk granul kering. Granul kering kemudian diayak dengan menggunakan ayakan mes 10, lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik. Ditambahkan ke dalamnya per filler pH 101 sebanyak 5%, talkum dan magnesium stearat yang telah diayak dengan menggunakan mes 30. Kemudian dikocok dalam kantung plastik selama 5 menit hingga didapatkan massa yang siap cetak. Baik, saya akan melanjutkan formulasi dan pembuatan masker gel kemangi. Bahannya yang pertama, minyak atsiri daun kemangi. Formula 1-nya 4%, Formula 2-nya 4%, Formula 3-nya 4%. Yang kedua ada karbomer. Formula 1-nya 0,5%, Formula 2-nya 0,75%, Formula 3-nya 1%, dan Formula 4-nya 0,75%. Yang ketiga ada TEA. Formula 1-nya ada 1%, Formula 2-nya ada 1%, Formula 3-nya ada 1%, dan Formula 4-nya 1%. Yang keempat ada PEG 6000. Formula 1-nya 10%, Formula 2-nya 10%, Formula 3-nya 10%, dan Formula 4-nya 10%. Yang kelima ada gliserin. Formula 1-nya 10%, Formula 2-nya 10%, Formula 3-nya 10%, dan Formula 4-nya 10%. Yang keenam ada etanol 96%. Formula 1-nya 20%, Formula 2-nya 20%, Formula 3-nya 20%, dan Formula 4-nya 20%. Yang ketujuh ada natrium metabisulfat. Formula 1-nya 0,03%, Formula 2-nya 0,03%, Formula 3-nya 0,03%, dan Formula 4-nya 0,03%. Yang kedelapan ada NAEDTA. Formula 1-nya 0,05%, Formula 2-nya 0,05%, Formula 3-nya 0,05%, dan Formula 4-nya 0,05%. Yang kesembilan ada metil paraben. Formula 1-nya 0,03%, Formula 2-nya 0,03%, Formula 3-nya 0,03%, Formula 4-nya 0,03%. Yang ke-10 ada propil paraben. Formula 1-nya 0,01%, Formula 2-nya 0,01%, Formula 3-nya 0,01%, dan Formula 4-nya 0,01%.
Yang ke-11 ada Aquades. Formula 1-nya AD 100%, formula 2-nya AD 100%, formula 3-nya AD 100%, dan formula 4-nya AD 100%. Prosedur pembuatan masker gel dari daun kemangi. Karbomer dikembangkan dengan air panas dan dimasukkan gliserin sedikit demi sedikit. Kemudian ditambahkan TEA hingga mengembang, campuran 1. Metil paraben dan propil paraben dilarutkan dalam etanol 96%, campuran 2. Campuran 1 dan campuran 2 dihomogenkan dengan dipanaskan di atas penanggas air pada suhu 80 derajat Celcius. Lalu masukkan natrium metabisulfat dan Na2EDTA yang dilarutkan dengan air. PEG 6000 dilarutkan dalam air dan masukkan ke dalam campuran. Dimasukkan minyak atsiri daun kemangi ke dalam campuran. Dihomogenkan dengan homogenizer dengan kecepatan 3000 rpm selama 10 menit. Yang dihasilkan berwarna kuning kecoklatan dan berbau khas aromatik kuat. Hasil evaluasi tablet ekstrak kemangi. Hasil dari penampilan semua formula tablet ekstrak kemangi rata-rata sama. Mempunyai bentuk bundar, cetakan polos, berwarna hijau bercak putih. Baiklah, saya akan melanjutkannya. Hasil pengujian keseragaman ukuran, keseragaman bobot, kekerasan, friabilitas, dan waktu hancur tablet. Formula 1, rata-rata diameternya 1,01, tebalnya 0,57 cm, rata-ratanya 511,74 mg, range-nya 503,7 mg, rata-rata kekerasannya 7,4 P, friabilitasnya 2,87%, dan waktu hancurnya 12 menit 11 detik. Formula 2, 1,01, tebalnya 0,57 cm, rata-ratanya 515,32 mg, range-nya 509,7 mg, rata-rata kekerasannya 5,7 P, variabilitasnya 1,90%, dan waktu hancurnya 8 menit 54 detik. Formula 3-nya 1,01 rata-ratanya, tebalnya 0,57 cm, rata-ratanya 517,57 mg, range-nya 510,5 sampai 524,4 mg. Rata-rata kekerasannya 7,16, friabilitasnya 2,55%, dan waktu hancurnya 12 menit 20 detik. Hasil evaluasi mutu sediaan masker gel. Menurut Formula 4 merupakan masker tanpa zat aktif placebo sebagai pembanding untuk Formula 1, 2, dan 3. Formula 1, 2, dan 3 menghasilkan gel yang homogen berwarna kuning pucat dan berbau aromatik kuat. Warna kuning pucat pada Formula 1 lebih pekat dibandingkan dengan Formula 2 dan 3 karena konsentrasi karbomernya sangat paling kecil. Semakin kecil jumlah karbomer pada sediaan, maka warna kuningnya semakin pekat. Sedangkan Formula 4 menghasilkan gel yang homogen, bening, dan tidak berbau. Sediaan gel ini memiliki pH yang berbeda-beda. Untuk formula dengan jumlah karbomer yang semakin banyak, namun jumlah triethanolamin atau TEA yang sama, maka pH yang dihasilkan semakin kecil karena sifat karbomer yang asam. Sedangkan pada sediaan gel placebo atau Formula 4 dengan jumlah karbomer yang sama dengan Formula 2 yaitu 0,75%, menghasilkan pH yang lebih tinggi dibandingkan Formula 2 tersebut. Hal ini dikarenakan penambahan zat aktif minyak atsiri kemangi pada Formula 2 yang bersifat asam. Perbedaan konsentrasi karbomer ini dapat dilihat dari perbedaan pH tersebut.
Pengaruh perbedaan konsentrasi karbomer juga dapat dilihat pada viskositas gel. Karena pada formula yang mengandung karbomer lebih banyak maka viskositasnya semakin tinggi. Formula 3 dan konsentrasi karbomer 1% memiliki viskositas yang paling tinggi dibandingkan formula 1, 2, dan 4. Hal tersebut yang menyebabkan penurunan viskositas gel. Baik, saya akan melanjutkan. Jadi ada hasil evaluasi uji mutu sediaan masker gel. Jadi di formula 1 dia homogen, bentuknya agak kental, warnanya kuning pucat, baunya aromatik kuat. pH-nya 7,57, viskositasnya 3090 CPS. Di formula 2 bentuknya kental, warnanya kuning pucat, baunya aromatik kuat, pH-nya 7,03. Viskositasnya 16.310 CPS. Di formula 3, bentuknya kental, warnanya kuning pucat, baunya aromatik kuat, pH-nya 6,89, viskositasnya 17.570 CPS. Dan formula 4, bentuknya kental, warnanya bening, baunya tidak berbau, pH-nya 7,26, viskositasnya 16.450 CPS. Kesimpulan, yang pertama, mutu tablet dilihat secara keseluruhan yang menggunakan pengikat poliphenylpyrrolidone atau PVP dengan konsentrasi 5%, formula 1. Hampir sama dengan campuran pengikat poliphenylpyrrolidone atau PVP dengan amonium manihot konsentrasi 2% atau 10%, itu formula 3. Yang kedua, aktivitas antioksidan ekstrak kering kemangi sebesar 54,43 ppm, sedangkan aktivitas oksidan tablet sebesar 89,2 ppm. 93,35 ppm itu formula 2 dan 91,74 ppm itu formula 3. Semua formula sediaan masker gel menghasilkan sediaan baik bila dilihat dari uji organoleptik, pH, dan viskositas. Namun yang memiliki aktivitas antioksidan paling kuat adalah formula 2 dengan jumlah karboner 0,75%. Baiklah, demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.